Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Iksan. NIM saya 22017322424. Kali ini saya akan menjelaskan jawaban ujian tengah semester saya, mata kuliah stokastik proses. Di sini saya akan menjelaskan dari nomor 1 pertama, yaitu pertanyaannya, di suatu labirin maze ada 3 alternatif jalan untuk keluar, yaitu jalan A, B, dan C. Hasil catatan menunjukkan tikus percobaan yang mencoba lolos dari labirin tersebut. 30% menggunakan jalan A, 50% menggunakan jalan B, dan 20% menggunakan jalan C. Dan catatan juga menunjukkan bahwa 80% tikus yang mencoba jalan A, 75% yang mencoba jalan B, dan 92% yang mencoba jalan C gagal keluar. Pertanyaannya yang pertama, A, berapa peluang seekor tikus akan lolos dari labirin? Yang B, berapa peluang seekor tikus yang lolos menggunakan jalan C? Di sini langsung saja kita mulai. Yang pertama, di sini terbagi menjadi 3 jalan, yaitu 0,3, 0,5, dan 0,2. Sebelumnya kita menggunakan metode peluang. Nah, di jalan A terbagi menjadi 0,2 dan 0,8. Di sini 0,2 sebagai lolos dan 0,8 tidak lolos. Sedangkan di 0,5 di jalan B terbagi menjadi 2 juga, yaitu 0,25 dan 0,75. Di 0,25 dinyatakan lolos dan 0,75 tidak lolos. Dan terakhir yaitu 0,2 di jalan C terbagi menjadi 2, yaitu 0,08 dan 0,92. Di mana 0,08 jalan yang lolos dan 0,92 tikus yang tidak lolos. Pertanyaan yang A, peluang lolos dari labirin. Ya, jadi jalur A yaitu 0,3 dikali 0,2. Nah, dari mana 0,3? Nah, jadi 0,3 dari sini di jalan yang pertama dikali 0,2 sama dengan 0,6. Jalur B yaitu 0,5 dikali 0,25 yang lolos sama dengan 0,125. Dan jalur C yaitu 0,2 dikali 0,08 sama dengan 0,016. Nah, langsung saja kita jumlahi dari hasil jalur A ditambah jalur B dan ditambah jalur C, yaitu didapatkan hasil 0,201. Jawaban yang kedua yaitu peluang lolos menggunakan jalur C, yaitu langsung saja 0,2 dari sini dikali 0,08, yaitu sama 0,016. Berikutnya yaitu pertanyaan nomor 2. Seseorang pecandu kopi selalu mengganti-ganti antar 2 merek kopi, misalnya A dan B, dari minggu ke minggu. Jika 2 minggu berturut-turut dia minum kopi A, maka peluang dia minum kopi B pada minggu ketiga adalah 0,6. Jika minggu pertama dia minum kopi A dan minggu kedua dia minum kopi B, maka pada minggu ketiga dia minum kopi A dengan peluang 0,5. Jika minggu pertama dia minum kopi B dan minggu kedua dia minum kopi A, maka pada minggu ketiga dia minum kopi A lagi dengan peluang 0,2. Dan jika 2 minggu berturut-turut dia minum kopi B, maka peluang dia minum kopi B pada minggu ketiga dengan peluang 0,3. Tentukan matriks dan diagram peluang transisinya. Yang B, jika dia minum kopi A dalam 2 minggu berturut-turut, berapa peluang dia minum kopi A lagi pada minggu kelima. Dan yang C, tentukan limiting probability-nya. Di sini telah diketahui 2 minggu berturut-turut minum kopi A, maka peluang minum kopi B pada minggu ketiga yaitu sebesar 0,6. Dapat disimpulkan dengan AA. Minggu ke-1 minum kopi A dan minggu kedua minum kopi B, maka peluang minum kopi B pada minggu ketiga yaitu sebesar 0,5. Dapat disimpulkan AB. Minggu ke-1 minum kopi B, minggu kedua minum kopi A, maka peluang minum kopi A pada minggu ketiga yaitu sebesar 0,2. Dapat disimpulkan BA. Dan 2 minggu berturut-turut minum kopi B, maka peluang minum kopi A pada minggu ketiga yaitu sebesar 0,3. Dapat disimpulkan BB. Untuk menjawab pertanyaan A, yaitu matriks dan diagram peluang transisinya, di sini terbagi matriks setelah dikali 4 kali 4, yaitu terbagi menjadi AA, AB, BA, dan BB. Untuk matriks AB telah diketahui sebesar 0,6, maka matriks AA didapatkan hasil dari 1 dikurang 0,6, didapatkan hasil sebesar 0,4. Berikutnya yaitu untuk hasil BA telah diketahui yaitu sebesar 0,5. Dan untuk menghitung BB tinggal 1 dikurang 0,5, didapatkan hasil 0,5. Selanjutnya yaitu AA yaitu sebesar 0,2. Dan untuk menghitung AB yaitu 1 dikurang 0,2, didapatkan hasil sebesar 0,8. Berikutnya yaitu BB yaitu telah didapatkan hasil sebesar 0,3. Dan bagaimana cara menghitung BA yaitu 1 dikurang 0,7, sehingga didapatkan hasil matriks seperti ini. Dan berikutnya yaitu diagram peluang transisi. Ya, jadi diagram peluang transisinya terbagi menjadi 4 state, AA, BA, BB, dan AB. Untuk
state AA dia kembali menjadi ke dirinya sendiri, yaitu nilai 0,4. Berikutnya itu state BA yang keluar panah menuju ke AA, yaitu sebesar 0,2. Berikutnya itu state BB yang keluar menuju ke BA, yaitu sebesar 0,7. Dan berikutnya yaitu state BB yang balik ke dirinya sendiri, yaitu senilai 0,3. Ya, berikutnya yaitu state AB yang keluar menuju ke BB sebesar 0,5. State AB yang keluar menuju ke BA sebesar 0,5, dan state BA yang keluar menuju ke AB sebesar 0,8, dan yang terakhir yaitu state AA yang keluar menuju ke state AB sebesar 0,6. Berikutnya yaitu untuk pertanyaan yang kedua, jika dia minum kopi A dalam 2 minggu berturut-turut, berapa peluang dia minum kopi lagi pada minggu kelima? Di sini untuk jawaban yang C, untuk mencari peluang minggu kelima dapat dilakukan dengan P pangkat 3. Sedangkan untuk mencari peluang di minggu keempat dapat dilakukan dengan perkalian peluang transisi dari 2 minggu pertama ke minggu ketiga dikalikan dengan peluang yang sama untuk menghasilkan peluang minggu keempat. Sehingga untuk minggu kelima perlu dikali peluang yang sama untuk 2 kali sehingga menghasilkan perhitungan akhir, yaitu P pangkat 3. Untuk perhitungan dapat seperti ini. P kuadrat itu adalah peluang transisi dari 2 minggu pertama ke minggu kedua untuk mencari peluang yang dihasilkan minggu keempat. Untuk mencari minggu kelima berarti dikali P lagi untuk digenerating ke minggu kelima sehingga dapatkan hasil seperti ini. Kemudian untuk simbol tetap sama, yaitu AA, AB, BA, dan BB, BB. Sehingga peluang minum kopi A pada minggu kelima dapat kita hitung sebagai berikut. P00 ditambah P02. Kenapa P00 dan P02? Karena simbol di sini menyatakan simbol untuk orang yang minum kopi 2 minggu berturut-turut. Karena yang diinginkan adalah dengan syarat orang tersebut meminum kopi A di 2 minggu pertama, maka yang kita ambil adalah state di sini. State AA atau state 0, kemudian yang diinginkan peluang minum kopi A di minggu kelima, berarti kita mencari simbol yang berakhiran huruf A. Maka kita pilih simbol AA dan AB sehingga sama-sama di minggu kelima minum kopi A dan boleh dijumlahkan peluangnya. Selanjutnya yaitu untuk perhitungan limiting probability-nya, kita dapat memisahkan matriks sebelumnya dengan simbol AA, AB, BA, dan BB. Diubah menjadi P0, P1, P2, dan P3. Di mana persamaannya itu kita bentuk secara kolom atau vertikal, yaitu hasilnya sebagai berikut. P0 sama dengan 0,4 P0 ditambah 0,2 P2. P1 sama dengan 0,6 P0 ditambah 0,8 P2, dan seterusnya. Dari matriks transisi sebelumnya, setiap baris harus berjumlah 1 peluangnya sehingga diperoleh persamaan P0 plus P1 plus P2 plus P3 sama dengan 1. Dari persamaan yang diperoleh dengan metode yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dilakukan proses eliminasi atau substitusi persamaan untuk mencari masing-masing nilai, di mana dihasilkan nilai P3 sebesar 15 per 64, P1 21 per 64, P2 sebesar 21 per 64 juga, dan P0 sebesar 7 per 64. Itu yaitu untuk pertanyaan nomor 3. Misalkan diketahui matriks peluang transisi suatu Markov chain sebagai berikut. P sama dengan setengah 0, 0, 0 setengah, sepertiga, setengah, seperenam, 0, 0, 0 seperempat, 0 setengah, seperempat, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Tentukan gambar diagram transisinya. Yang B, apakah Markov chain tersebut irreducible? Yang C, tentukan kelas-kelasnya. Yang D, tentukan state yang recurrent dan transient. Dan yang E, apakah Markov chain tersebut absorbing atau non-absorbing? Untuk jawaban nomor 3, di mana diminta diagram transisi itu adalah seperti ini, di mana kita anggap matriksnya itu dianggap dimulai dari state 0 ke 0, 1, 2, 3, 4. Jadi dari soalnya itu kita dapat lihat 0 peluang 0 transisi state 0 ke state 0 itu adalah setengah. Jadi gambarnya seperti ini. Kembali ke diri sendiri. Kemudian peluang dari state 0 ke 4 adalah setengah. Peluang dari state 1 ke 0 adalah sepertiga. Jadi ada panah keluar ke arah 0. Kemudian peluang dari state 1 kembali ke state 1 yaitu setengah. Kemudian peluang state 1 ke 2 yaitu seperenam. Jadi ada panah dari state 1 keluar ke state 6. Kemudian yaitu peluang state 2 ke 1 yaitu seperempat. Jadi ada panah dari state 2 menuju state 1. Selanjutnya yaitu peluang dari state 2 ke 4 yaitu seperempat. Jadi ada panah keluar dari state 2
transisi ke 4. Kemudian ada peluang dari state 2 ke state 3 yaitu setengah. Jadi ada panah state 2 transisi keluar ke state 3. Kemudian ada peluang state 3 ke state 3 kembali yaitu jadi ada panah state 3 kembali ke state 3-nya sendiri. Yang dikatakan communicate itu adalah jika satu state itu berkomunikasi dengan diri sendiri seperti pada state 1 tersebut atau berkomunikasi dengan state lain seperti state 1 ke state 2 yaitu dari state 1 ke state 2 dan state 2 dapat kembali ke state 1. Nah, contoh yang tidak communicate seperti state 1 ke state 0 dan state 0 tidak dapat kembali ke state 1 maka tidak bersifat communicate. Karena ada satu saja state yang tidak saling communicate maka tidak bersifat irreducible. Markov chain yang bersifat irreducible itu adalah Markov chain yang semuanya komunikasi satu sama lain. Untuk jawabannya nomor C, untuk pembagian kelasnya terbagi menjadi 3 kelas, di mana kelas yang pertama yaitu state 1 dan state 2. Kemudian kelas yang kedua yaitu state 0 dan state 4. Dan kelas yang ketiga yaitu sisanya atau state 3-nya state 3 sendiri. Kenapa state 1 dan state 2 bisa disebut sebagai satu kelas? Karena mereka saling berkomunikasi di mana state 1 dapat memiliki peluang transisi ke state 2 dan state 2 juga memiliki peluang transisi ke state 1. Dan begitu pun juga untuk menentukan kelas 2 dan 3. Selanjutnya kenapa kelas 1 yaitu state 1 dan state 2 bersifat transien? Karena arah peluang transisi yang keluar dari state 1 menuju ke state lain ada yang tidak bisa kembali ke state 1 sendiri, yaitu dari state 1 ke state 0 lalu ke state 4 dan kembali ke state 0 lalu tidak dapat menemukan jalan ke state 1. Sehingga bersifat transien. Selanjutnya kenapa kelas 2 yaitu state 0 dan state 4 bersifat recurrent? Karena setiap arah panah yang keluar dari state-nya tersebut dapat menemukan jalan kembali ke state-nya sendiri. Seperti state 0 memiliki arah panah peluang transisi ke state 4 tapi dapat menemukan jalan kembali ke state 0. Begitu juga state 0 yang bertransisi dengan diri sendiri sehingga bersifat recurrent, dan begitu juga untuk kelas 3 yang bersifat recurrent. Nah, dapat disimpulkan untuk yang nomor 3E dapat disimpulkan bahwa Markov chain ini adalah Markov chain absorbing karena terdapat satu absorbing state yaitu state 3 di mana ada peluang satu yang kembali ke dirinya sendiri dan ada non absorbing state yaitu state 2 yaitu di mana state 2 yang menuju ke state 3 dengan peluang tertentu yaitu setengah. Selanjutnya yaitu nomor 4. Serangkaian query yang dilakukan pada suatu sistem database mengikuti Poisson's process dengan laju 1/10 detik. Misalkan ente menunjukkan jumlah query yang dibuat pada waktu 0,t. A. Berapa peluang paling sedikit diperoleh respon 3 query dalam 1 menit? B. Berapa peluang bahwa query pertama direspon paling sedikit pada detik? Yang C. Berapa peluang perbedaan waktu query kedua dan ke-1 lebih dari 5 detik? Yang D. Berapa peluang query 3 direspon sistem lebih dari 6 detik. Untuk pertanyaan yang A, berapa peluang paling sedikit diperoleh respon 3 query dalam 1 menit? Di sini saya menggunakan counting process. Kita dapat menghitung peluang dalam 1 menit terdapat 3 sistem query yang terjadi, yaitu kita dapat tuliskan PN 60 lebih besar sama dengan 3 menjadi 1 kurang PN 60 kurang dari 3. Kemudian kita jabarkan menjadi PN 60 sama dengan 0,PN 60 sama dengan 1 dan PN 60 sama dengan 2. Kemudian untuk perhitungannya kita tinggal masukkan ke rumusnya yaitu E pangkat min lambda T kali lambda T per 0 faktorial, yaitu angkanya E pangkat dikurang lambda T kali 6 pangkat 0. Banyaknya kejadian yaitu 0, kemudian banyak kejadian faktorial atau 0 faktorial, dan begitu juga untuk selanjutnya. Setelah dihitung hasilnya maka diperoleh hasil PN 60 lebih besar sama dengan 3. Itu adalah 0,938. Untuk pertanyaan 4B, peluang query pertama direspon paling sedikit pada detik. Di sini saya menggunakan cara waiting time. Untuk perhitungannya yaitu PS1 lebih besar sama dengan 4 sama dengan 1 kurang PS1 kurang dari 4, lalu kita convert menjadi PN4 kurang dari 1. Selanjutnya tinggal masukkan ke dalam rumus yaitu E pangkat min lambda T yaitu E pangkat min 0,4 yaitu hasilnya adalah 0,67. Peluang perbedaan waktu query kedua dan ke-1 lebih dari 5 detik.
Di sini saya menggunakan perhitungan inter arrival time. Untuk perhitungannya yaitu PT2 harus lebih besar dari 5 sama dengan tinggal masuk ke rumusnya yaitu E pangkat min lambda T sama dengan E pangkat min 0,5 yang diperoleh lambda yaitu 1 per 10 kali 1 per 10 kali 5 detik. Hasilnya diperoleh yaitu sebesar 0,6065. Peluang query ketiga direspon sistem lebih dari 6 detik. Di sini saya menggunakan metode waiting time. Untuk perhitungannya yaitu PS3 lebih besar dari 6 sama dengan 1. PS3 lebih besar dari 6 sama dengan 1 dikurang PS3 kurang dari sama dengan 6. Lalu kita convert menjadi PN6 kurang dari 3. Kemudian tinggal dimasukkan ke dalam rumus yaitu E pangkat min lambda T kali lambda T pangkat K per K faktorial untuk masing-masing peluang. Sehingga didapatkan hasil sebesar 0,9768. Selanjutnya itu nomor 5. Pertanyaannya yaitu kedatangan pelanggan ke sebuah toko mengikuti non-homogeneous poisoning process. Pada jam 10 sampai 12 siang, laju kedatangan pelanggan meningkat secara linear dari 2 sampai 4 orang per jam dan kemudian lajunya konstan selama 2 jam berikutnya, dan dari jam 14.00 sampai jam 18.00 tidak ada pelanggan yang datang. Pertanyaan A yaitu rumuskan model laju kedatangan pelanggan di supermarket tersebut. Yang B yaitu tentukan peluang paling banyak ada satu orang di toko tersebut antara jam 10.30 dan 11.30. Dan yang C tentukan peluang paling banyak ada 3 orang di toko antara jam 13.30 sampai antara 13.30 dan jam 15.00. Nah, di sini diketahui bahwa menggunakan Markov chain non homogen karena jenis Markov chain ini memiliki laju yang berbeda-beda untuk jam tertentu sehingga memiliki rate untuk laju jam tertentu sehingga bersifat non homogen. Untuk mencari rate masing-masing dari jam tertentu kita dapat menentukan dari awalnya di mana toko tersebut dibuka jam 10 dan ditutup jam 6. Jadi kita dapat mengkonversikan atau mendefinisikan jam tersebut mulai dari 0 sampai 8. Di mana 0 sampai 8 di mana jam 10 kita definisikan sebagai jam ke-0, jam 11 sampai jam 11 ke 1, jam 12 ke 2 dan seterusnya. Untuk menghitung rate-nya, itu kita dapat menghitung di mana diketahui pada saat jam ke-0 memiliki laju 2 per orang. Kemudian jam kedua memiliki laju 4. Dengan menggunakan persamaan ini maka kita dapat menghitung persamaan linearnya yaitu lambda T dikurang 2 per 4 kurang 2 sama dengan T kurang 0 per 2 kurang 0 sehingga menghasilkan lambda T sama dengan sama dengan T plus 2. Untuk jam ke-0 sampai dengan jam kedua, untuk jam 2 sampai dengan jam keempat atau jam 12 sampai jam kedua itu kadang memiliki laju yang konstan yaitu laju 4 orang per jam. Untuk jam keempat sampai jam ke-8 itu dikatakan tidak memiliki pelanggan yang datang sehingga lajunya 0. Nah, untuk pertanyaan yang B, untuk menghitung peluang adanya maksimal satu pelanggan antara jam 10.30 sampai 11.00, maka kita dapat mendefinisikan itu sebagai jam setengah sampai jam ke-3/2. Sehingga untuk menghitung peluang homogen ini dan kita ketahui peluang homogen ini bersifat non homogen dan memiliki rate masing-masing, maka perhitungan mu-nya itu memiliki cara tersendiri, yaitu dengan mengintegralkan persamaan linear dari laju yang diperoleh pada jam tertentu. Karena ditanya jam 10.30 sampai jam 11.30, berarti itu didefinisikan dari jam setengah sampai jam 3/2, sehingga kita perlu mencari rata-rata di jam tersebut dengan mengintegralkan setengah sampai 3/2 untuk persamaan linear T plus 2 dt sehingga hasilnya mendapatkan 3. Untuk menghitung peluangnya berarti kita menggunakan counting process karena kita ingin menghitung banyaknya kualitas pelanggan yang datang yaitu maksimal 1. Jadi kita menggunakan counting process dengan metode stationary yaitu perhitungannya P N 3/2 dikurang N setengah kurang dari sama dengan 1 sama dengan E pangkat min 3 dikali 3 pangkat 0 per 0 faktorial ditambah E pangkat min 3 dikali 3 pangkat 1 per 1 faktorial sama dengan 0,0498 ditambah 0,1494 didapatkan hasil sebesar 0,1992. Nah, selanjutnya itu untuk perhitungan C memiliki cara yang sama di mana ditanya peluang adanya pelanggan maksimal 3 dari jam 3,5 sampai jam ke-5.
Itu berarti ditanya jam ke 1.30 sampai jam 3. Sama perhitungannya yaitu mu sama dengan 4 integral 3,5 4 dt ditambah 8 integral 4 0 dt sama dengan 4t dengan batas 4 sampai 3,5 sama dengan didapatkan hasil yaitu 2. P n5 dikurang n 3,5 kurang dari sama dengan 3 sama dengan e pangkat min 2 dikali 2 pangkat 0 per 0 faktorial ditambah e pangkat min 2 dikali 2 pangkat 1 per 1 faktorial ditambah e pangkat min 2 dikali 2 pangkat 2 per 2 faktorial ditambah e pangkat min 2 dikali 2 pangkat 3 per 3 faktorial sama dengan 0,135 ditambah 0,271 ditambah 0,271 ditambah 0,180 didapatkan hasil sebesar 0,87. Ya, itulah penjelasan dari jawaban soal UTS stochastic process. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.